Oke semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke pembahasan soal-soal KSM Provinsi tahun 2021. Ini kok kebetulan covernya ini masih kabupaten, kena di generate sama si panitia buat soal ya. Nah, yuk mari kita langsung bahas. Pak Macet, mungkin bisa cek di ini nak ya di internetnya apakah ini karena online ini kan kendalanya itu kalau misalnya jaringannya kurang pas agak macet memang. Oke teman-teman, mari kita lanjut. Yuk. Nah, soal nomor satu. Nah, saya bacakan soalnya tus to hot di 9.800 joule, terus kemudian ada kata-kata 100 kilogram, lalu diikuti dengan kata-kata 9,8 di mana itu adalah G, dan lihat, coba satuannya adalah meter. Nah, di sini nak ada joule. Nah, perhatikan di sini nak ada joule. Nah, kalau misalnya ada joule, itu identik dengan yang namanya energi. Ingat nak, kalau misalnya joule itu satuan dari apa? Satuan dari Energi. energi. Ayo kita sekarang bahas kayak gitu. Energi, energi, energi nak pada dasarnya di dalam fisika itu nak dibagi jadi fisika itu ada banyak energi. Cuman dalam gerak energi itu dibagi jadi dua. Yang pertama namanya adalah energi kinetik. Nah, kinetik. Yang kedua namanya adalah energi Potensial. 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 Pinter. Nah, energi kinetik itu punya rumus. Kita singkat energi kinetik itu EK, nak ya. Apa rumus energi kinetik, nak? Ini harus dihafal, nak ya. Kali MV kuadrat. Setengah dikali massa dikali dengan V Kuadrat. kuadrat. Oke, jadi saya ulangi. Apa itu EK? EK adalah energi kinetik. Nah, EK itu adalah energi kinetik. Satuan dari energi kinetik adalah joule. Nah, terus kemudian lagi, apa itu M? M itu adalah massa. Satuan dari massa adalah kilogram kayak gitu. Nah, selanjutnya ada V di sini, nak. V itu adalah kecepatan diambil dari bahasa Inggris velocity, kecepatan. Yaitu satuannya adalah meter per second. Nah, selanjutnya ada energi potensial kayak gitu, energi potensial. Ternyata energi potensial ini terbagi jadi dua. Pertama, namanya adalah energi potensial gravitasi. Gravitasi. Nah, yang kedua namanya adalah energi potensial pada pegas. Nanti pada pegas kita mungkin akan belajar lebih lanjut ya. Nah, energi potensial gravitasi persamaannya adalah, nah ini persamaan dari energi potensial gravitasi. Kita singkat dengan EP graf kayak gitu. Nah, EP graf gitu ya. EP gravitasi. Nah, berapa nilainya? M dikali G dikali dengan H. Apa itu M? M itu tadi massa, sama seperti yang di energi kinetik. Apa itu G? G itu adalah gravitasi. Nah, gravitasi. Biasanya gravitasi itu nilainya adalah 10 meter per second kuadrat atau 9,8 meter per second kuadrat. Oh ya, ini mungkin ada yang nyasar. Sebentar ya, saya kirim linknya dulu untuk teman-teman yang nyasar kan. Yang H itu apa, Pak? H MGH. itu H itu adalah ke ini apa namanya tuh ketinggian. Nah, sebentar Sampai ya. di sini yang nggak nampak, Pak, soalnya. Apa, Pak? Belum, sebentar ya. Pak, H itu tadi apa, Pak? H itu tadi apa? Ketinggian. Sebentar ya, saya kirim link Zoom-nya dulu. Nilai gravitas tadi berapa, Pak? 10. Sebentar ya.
Saya balas dulu. Ada yang nyasar, makanya ada yang belum masuk nih. Sebentar ya, saya ini dulu ya. Nah, baru masuk lagi. Oke, nah kita ulangi lagi nak ya. Nah, energi po- eh, energi potensial gravitasi persamaannya adalah mgh. Nah, apa itu G? G itu adalah gravitasi. Biasa nilainya adalah 10 meter per second kuadrat atau ada ataunya di sini nak 9,8 meter per dengan second kuadrat. Jadi nilainya itu ada dua, bisa saja 10, bisa saja 9,8. Nah, selanjutnya ada H. H itu apa? H itu adalah ketinggian. Satuan dari ketinggian adalah meter gitu. Nah, oke. Nah, sekarang nak yang kedua, energi potensial pegas. Kita singkat apa nih? EP pegas kayak gitu ya. EP pegas kayak gitu. Nah, EP pegas itu nak persamaannya adalah setengah dikali K kali delta X kuadrat. Tapi mungkin pegas nanti nak kita akan bahas bab khusus. Ini tahu aja dulu. Yang penting tahu dulu nih. Nah, oke, yuk. Sekarang mari kita bahas soal-soalnya. Yang mana kira-kira yang bisa rumus yang mana atau persamaan mana yang bisa kita gunakan dalam ngejawab soal nomor satu. Pertama, nah, ada informasi 1800 Joule. Kita ini dulu nih, 1800 Joule. Ini adalah energi. Kita nggak tahu energi apa. Bisa saja kinetik, bisa saja potensial. Nah, lalu kemudian ada 100 kilogram. 100 kilogram itu kan berarti adalah massa. 100 kilogram berarti itu adalah massa. Terus apa lagi? Ada gravitasi 9,8. Nah, 9,8 meter per second kuadrat adalah gravitasi. Dan ini nak ada meter yang ditanya satuannya. Kalau meter yang ditanya kira-kira rumus mana kita pakai? Apakah EK setengah MP kuadrat? Apakah energi potensial gravitasi mg kali H ataukah energi potensial pada pegas? Nah, setengah dikali K dikali dengan delta X kuadrat. Nah, ayo kita uji coba yuk. Ada M-nya. Oh, ini ada M, ini ada M, nggak ada M. Berarti ini nggak boleh kita pakai. Kayak gitu ya. Nah, terus kemudian ada apa lagi? Ada apa namanya itu? Ada gravitasi. Ini nggak ada gravitasinya. Ini ada. Berarti inilah yang kita pakai. Persamaan yang kita pakai adalah energi potensial sama dengan massa kali gravitasi kali tinggi. Makanya nak ini itu M itu berarti adalah tinggi. Berarti ini yang ditanya adalah tinggi. Paham ya sampai sini ya. Jadi walaupun kita nggak ngerti bahasa Arabnya, kalau ada satuannya itu bisa kita akal-akalin kayak gitu. Nah, ayo guys kita coba berapa energi potensialnya? 9.800. Berapa masanya? Masanya adalah 100. Berapa gravitasinya? Gravitasinya adalah 9,8. 9,8 itu nak boleh saya ubah jadi 98 dibagi 10. Boleh kan? Ya kan? 9,8 ini boleh saya ubah menjadi 98 per 10. Nah, kenapa kayak itu, Bang? Biar gampang kita coret kayak gitu. Nah, langsung ini hanya berapa kayak gitu kan? Ayo, yuk. Apa yang bisa mati, nak? Coret nolnya 2, coret nolnya 2. Gitu kan? Apalagi bisa kau matikan, nak? Coret 98, coret 98. Sehingga kita mendapatkan hasil. Berapa ini, nak, hasilnya, nak? Kotak kecil di sini ya, lanjutannya. Cek, 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 kayak gitu. Nah, berarti ini sudah habis jadi satu. Ini sudah 1/10 dikali dengan H. Tinggal kali silang. 10 kali 1, 10. Kayak gitu. H kali 1, H. Maka hanya sama. Oke teman-teman, tadi sepertinya ada koneksi jaringan yang terganggu di sayanya. Nah, kita lanjut ya. Nah, sampai mana tadi? Sampai sini ya. Berarti jawabannya adalah 10
dikali apa? Oke, berarti jawabannya adalah 10 meter. 10 meter. Berarti jawabannya adalah C. Kalau A itu satu, nak. Kalau C itu, Apa? ah? Pak, belum ngerti. Tapi nggak Oh, paham. oh boleh boleh. Mungkin nanti tadi ini Soalnya ya, nggak tadi kena nampak. sinyal ya, tadi nggak nampak lagi ya. Oke, saya ulangi, nak ya. Saya Soalnya nggak ulangi. nampak. Soalnya Nggak nggak paham nampak. juga. Oh boleh. Tadi nggak Ini nampak, Pak. udah nampak sekarang. Belum nampak. Misalnya Ah, udah nampak ya. Oke, saya ulangi dari sini, nak ya. Dari sini saya ulangi ya. Oke, saya hapus dulu ya. Ya, biar cantik dia. Saya hapus dulu sebentar, nak ya. Ini kayak kita di sekolah ngapus papan tulis. Kok ada lagi dia? Astagfirullah. Oh, 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 oh. Kalian sering hapus papan tulis, nak, kalau di sekolah, di kelas? Sering. Ya, yang Sering. ya, Sering, apalagi kalau Pak. ada yang piket ya, yang ada piket kan sering ini, sering apa namanya itu? Sering. orang kami digital, Pak. Oh, digital. Di sekolah mana tuh, nak? Min 3, Pak. Min 3 di mana? Min 3 itu namanya, Pak. Wah, luar biasa. Kapan-kapan saya mau lah ngajar di sana, Min 3 di sana ya. Boleh, Pak, boleh. Asik Ya. ah. Nah, jajanan apa yang enak di situ? Sofia, kamu ada dalam grup kawan Zoom? Ada. Oke ya, kita bahas ulang nak ya. Mana tahu tadi karena terputus-putus, saya ulangi. Nah, ayo nak kita kumpulkan informasi apa saja yang ada di dalam soal. Jadi informasi dalam soal ada kata-kata apa nak? 9.800 Joule. Nah, berarti itu kan energi. Nah, tapi kita belum tahu energi apa. Apakah dia potensial atau grafi atau kinetik kayak gitu. Maka E aja kita buat 9.800 Joule. Nah, lalu kemudian ada massa. Massanya berapa, nak? Diketahui di soal 100 kilogram. Nah, yang namanya kilogram itu kan satuan dari massa. Nah, lalu kemudian ada apa lagi, nak? Ada angka G sama dengan 9,8. Berarti ini kan adalah percepatan gravitasi. G-nya berapa tadi? 9,8 meter per second kuadrat. Sampai di sini paham cara membuat diketahui informasinya? Paham, Pak. Paham ya? Oke. Nah, sekarang coba tadi kita sudah punya 3 rumus. Ya. Itu sama dengan M. E. Yang mana ini? Ini 98 9,8 9,8 meter per second kuadrat itu adalah G, gravitasi. yang di atas, Pak. Ini 98.000 itu berapa? 9.000. Oh, 9.800 itu adalah energi. Cuman kita belum tahu apakah dia energi kinetik atau energi potensial. Kayak gitu. Nah, sekarang nak, coba kita ulangi lagi nak. Energi kinetik tadi rumusnya apa nak? EK sama dengan apa nak? Setengah. Ayo, M kali V kuadrat. Kalau energi potensial, ada berapa rumusnya tadi? Ada dua ya. Ada energi potensial gravitasi, graf ya. Oke, apa rumusnya tadi nak? M kali G kali H. Kayak gitu. Terus ada lagi apa nak? Energi potensial pegas ya. Energi potensial pegas. Apa rumusnya nak? Setengah dikali K kali delta X kuadrat. Gitu kan? Nah, sampai di sini paham nak rumus-rumus yang sudah kita pelajari tadi? Paham, Pak. Paham ya? Oke, sekarang rumus mana mau kita pakai? Sekarang ayo kita tengok dulu rumus mana mau kita pakai. Kita cek, ada gravitasinya. Apakah di sini ada gravitasi, nak? Enggak. Tidak, berarti nggak boleh kita pakai. Apakah di sini ada gravitasi, nak? Ada. Ada G ya. Oke, apakah ini ada gravitasinya, nak? Tidak. Tidak ada. Berarti Tidak, Pak. pakai adalah energi potensial gravitasi. Apa rumusnya tadi energi potensial gravitasi? EP, mana tadi? Berarti
E di sini berarti adalah energi potensial gravitasi. Nah, yuk kita tulis yuk. EP gravitasi sama dengan apa? M kali G kali H. Berapa energi potensial gravitasinya? Ayo masukin angka-angkanya, nak. Berapa, nak? 9.800, ya kan? Berapa nilai masanya, nak? Masanya adalah 100 kilogram. Nah, ayo masuk-masukin aja. Nah, berapa nilai gravitasinya? Nah, gravitasinya sama dengan 9,8. Yang ini 9,8. Ya, dapat, nak, kira-kira, nak? Oke, nah sekarang 9,8 ini, nak, biar enak kita ngitungnya, saya mau buatnya jadi 98 dibagi dengan 10. Boleh? Boleh. 98 bagi 10 berapa? 9,8. Sama kan? 9,8. Sama kan? Iya, berarti 9,8 saya ubah jadi 98 dibagi 10. Nah, dikali dengan H. Hanya nggak tahu. H itu satuannya apa? Meter. Bukankah option A, B, C, dan D satuannya adalah meter? Nah, maka dengan demikian, nah, kita bisa tahu nih, inti soalnya yang ditanya itu adalah, nah, inti dari soalnya yang ditanya ini adalah ketinggian, yaitu ketinggian kayak gitu ya. Ketinggiannya berapa kayak gitu ya. Oke, ayo kita matiin yuk. Nah, 98 dibagi 98 ratus. Ini nak ya, tinggal berapa? Tinggal 100 kayak gitu kan. Nah, 100 dibagi 100 habis. Ini satu, ini pun satu. Maka tinggallah hasil 1 sama dengan 1/10 dikali dengan H. Kita mau cari H-nya. Gimana caranya? Kali silang aja. 10 kali 1. 10 sama dengan H dikali 1. H berarti H-nya sama dengan 10 meter. Nah, inilah jawabannya. Soal ini sebenarnya tidak gitu susah, andai kata tidak menggunakan bahasa Arab. Kayak gitu. Nah, 9,8, 10. Sorry, 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 sorry. Astagfirullah, mabuk saya. 10 meter. Ya, Kak, ya, nak. tadi dari pembahasan 9.800 sama dengan 100 kali 98/10 itu tadi sempat keluar tadi ini. Oh, sempat keluar. Ini saya ulangi, nak, ya. Ya, buat teman-teman adik-adik yang belum mengerti, saya ulangi sekali lagi. Sampai di sini kita masuk-masukin ya. Kita masuk-masukin. Oke. Energi potensial gravitasi sama dengan M kali G kali H. Oke. Berapa energi potensial gravitasinya tadi, nak? Ayo sebut berapa angkanya, nak? Berapa angkanya? 9.800. 9.800 Masanya joule. berapa, nak? Masanya berapa? Ayo. Sebut-sebut angkanya. 100. 100 kilogram. Oh, 9, gravitasinya berapa? 9,8. Oke, 9,8 boleh nggak saya ubah jadi berapa? Ayo, 9,8. 98 dibagi 10. 10. Oke, 98 dibagi dengan 10 dikali dengan H gitu, nak, ya. Oke, yang mana bisa matiin? Oke, ini 9.800, nolnya boleh dicoret, nak, ya. 2 biji sama ini, coret. 98 bagi 98 kan 1 ya. Ini juga 1. Jadi tinggal angka yang tersisa berapa? Ayo kita kutip angka sisa yuk. Berapa angka tersisa di sini? 1, Bang. Berapa sama dengan berapa angka yang tersisa di sini? Oh, angka yang tersisa di sini ada 1/10. Nah, berarti 1/10 kali dengan H. Kayak gitu. Kali silang. 10 kali 1, 10. Nah, tinggallah 1 kali H. Kayak gitu. Berarti 10 kali H kali 1 berapa? H. Berarti H-nya sama dengan 10 meter. Kayak gitu. Nah, gimana kira-kira? Masih belum? Oke. Bisa?
Nanti insya Allah karena videonya kan akan cepat saya kirim. Mudah-mudahan bisa diputar-putar kembali. Kayak gitu. Jadi pembelajaran juga. Kita ada evaluasi atau tryout itu di hari Selasa insya Allah. Jadi mudah-mudahan bisa. Selasa uji coba. eh, Kalau provinsi nggak ada lagi uji cobanya, nak. Jadi langsung gaskan di tanggal 5. Ya, Besok masuk, Pak. besok penguatan bahasa, nak. Sama ini penguatan bahasa Arab sama penguatan bahasa Inggris. Sama, iya sama briefing besok ada. Jam berapa masuk? Jamnya sama juga, mulai 8.30, tapi berakhirnya itu jam 12, lebih cepat karena hari Jumat kan? Iya. Sabtu, Ya, Pak. Sabtu. kalau Pak, Sabtu, linknya sama-sama yang link Zoom ini, Pak. kalau untuk besok linknya diinformasikan hari ini, kayak gitu. Karena untuk hari Sabtu, Kalau insya Allah kita hari Sabtu kita bisa istirahat dulu, kayak gitu kan? Sabtu bisa istirahat dulu, Hari Selasa, Pak. mengumpulkan Selasa. energi. Jadi Senin bisa review ulang sendiri. Terhapus. Senin bisa review ulang sendiri. Selasa itu kita coba dulu tryout, kayak gitu insya Allah. Pak, Berarti Senin pun masuk, Pak. Senin enggak, Senin itu boleh review sendiri-sendiri kayak gitu, boleh belajar sendiri dulu. Jadi boleh nonton balik YouTube ya, boleh nengok rekodnya kembali kayak gitu. Pak, hari Selasa. Hari Selasa insya Allah kita ada tryout. Hari Selasa tryout itu hari Selasa itu tanggal berapa? Tanggal 1 ya kalau saya tidak silap ya. Ini posisinya tanggal 1 kita tengok langsung bulan Agustus. Selasa tanggal 1, 2, 3, 4, 5. Tanggal 5 itu sudah cepat itu. OSM. Iya, cepat kali kita kan? Ya, ya. Pak. Ya. Pak. Ya. Udah, nggak apa-apa. Hah? Gimana, nak? Udah, kita lanjut ya. Sampai hari apa, Pak? Apa? Zoom-nya sampai hari Jumat. Besok terakhir. Udah ya. Ini saya hapus ya untuk ini ya. Hari Jumat besok. Nah, Zoom-nya sampai dengan hari Jumat besok. Oke, nah kita lanjut nah ya pembahasan soal kita soal nomor 2. Nah, siapa yang mau baca ini? Coba Luna Abraya Lufia Fitriani. Abria, Pak. Iya, Abria Kadafra. Oh, itu Abrakadabra ya. Baca nak soal nomor 2. Nggak bisa bahasa Inggris, Pak. Iya, baca aja bahasa Indonesia juga nggak apa-apa tuh. Itu Baca aja, woi. ya baca aja pakai bahasa Indonesia juga nggak apa-apa. Ya bisa, Pak. Bisa baca terus nak. Nggak bisa, Pak. Nggak bisa artinya, Pak. Nggak bisa artinya, Pak. Yang ngartiin saya nanti insya Allah. Nanti kan besok ya boleh baca aja Dats, nggak apa-apa. Baca, woi. Baca Ya ya, Pak. baca nak. When an object. Baca cepat, tuh. Baca guys. Tolong dimatikan. Ada yang mau ya udah kalau nggak mau baca saya baca berarti masa takut nengok soal bahasa Inggris. Besok kalian belajar bahasa Inggris ya hari Jumat besok sama belajar bahasa Arab kayak gitu. Saya bacakan soal nomor 2. When an object is given a force of 30 Newton, it will acceleration 3 meter per second kuadrat. If the object is given a force of 55 Newton, magnitude of the object acceleration is titik-titik sama dengan berapa? Nah, kita kali ini akan ngebahas yang namanya tuh hukum Newton tentang gerak gitu. Hukum Newton tentang gerak. Hukum Newton tentang gerak. Nah, yang pertama kata si Newton itu, nah ada yang namanya hukum 1 Newton. Nah, hukum 1 Newton tuh gimana? Hukum 1 Newton itu kata si Newton sigma F-nya sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Nah, kapan sigma F sama dengan 0? Katanya seperti ini, nak. Sigma F sama dengan 0 ketika sebuah benda dalam keadaan diam atau benda bergerak lurus beraturan GLB seperti kita bahas kemarin, atau yang ketiga ketika benda dalam posisi seimbang. Nah,
Oke, nak, hukum 1 Newton, sigma F sama dengan 0. Kapan benda sigma F-nya sama dengan 0? Saat kapan, nak? Pertama, saat benda diam. Yang kedua, saat benda ngapain, nak? Gerak lurus beraturan. Yang ketiga, nak, dalam kondisi seimbang. Mungkin ada yang bertanya, Bang, sigma F itu apa, Bang? Kayak gitu kan? Nah, F itu adalah singkatan dari namanya force. Singkatan singkatan dari force. Tulisannya adalah force yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah gaya. Apa itu gaya? Gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Tarikan atau dorongan. Nah, ingat tuh nak ya, berarti F itu singkatan dari force atau gaya, nak ya. Gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Jadi ketika kita sudah menarik atau mendorong suatu benda, misalnya nih kita tarik benda ini, maka kita sudah memberikan gaya pada benda ini atau kita dorong kayak gitu kan. Nah, selanjutnya ada namanya hukum kedua Newton. Hukum kedua Newton. Nah, hukum kedua Newton ini katanya seperti ini, nak. Yan. Kalau misalnya ada dua benda sama, nak. Ini masanya sama, ini M, ini pun M. Jadi kalau ini sekilo, ini pun sekilo juga. Kalau ini 10 kilo, ini pun 10 kilo juga. Nah, terus kemudian lagi didorong dengan gaya yang sama. Jadi kalau ini didorong dengan kuat, ini pun didorong dengan kuat juga. Kalau ini didorong dengan lemah, ini pun didorong dengan lemah juga. Nah, ini gambar 1, ini gambar 2. Kira-kira, nak, dari gambar 1 dan 2, yang mana yang gerak bendanya lebih cepat? Yang 1 atau yang 2? Atau sama aja? Ayo, yang mana kira-kira? Sama aja kan? Karena gayanya sama, M-nya juga sama. Apa yang terjadi kalau di atas yang kedua ini ditaruh satu kingkong? Oh, kingkong ada sini satu. Shoo, kata kingkong ya kan? Nah, kira-kira mana yang lebih berat? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang kedua, yang mana yang didorong lebih mudah, lebih lebih cepat yang mana kalau didorong? Yang pertama. Jadi hukum kedua Newton katanya jumlah gaya apa itu percepatan yang dialami suatu benda sebanding dengan jumlah gaya dan berbanding terbalik sama masa. Inilah persamaan hukum kedua Newton. A sama dengan sigma F per M. Apa itu A, Bang? A itu diambil dari bahasa Inggris merupakan singkatan dari acceleration. Nah, A itu singkatan acceleration yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah percepatan. Nah, itu connect tadi sampai di apa? sini. Karena masih kurang. Oh ya, Bisa A diulang. itu. Ya, saya ulangi, nak ya. Dari sini. Jadi dari kejadian tadi, si Newton mengatakan percepatan yang dialami suatu benda A sama dengan sigma F per M. Nah, apa itu A? A itu singkatan dari bahasa Inggris adalah acceleration, yang dalam bahasa Indonesianya adalah percepatan. Oke, berarti ini bisa kita ambil kesimpulan nih. A tadi apa? A itu adalah percepatan. Oke, sigma F itu apa? Sigma F itu adalah gaya atau jumlah gaya. Nah, M itu apa? M itu adalah massa, kayak gitu. Nah, massa satuannya kilogram, gaya satuannya Newton sebagai penghormatan untuk si Newton. Percepatan itu satuannya meter per second kuadrat, kayak gitu. Nah, sampai di sini paham adik-adikku? Paham ya? Oke, nah sekarang ayo kita masuk ke pembahasan soalnya. Ini pembahasan soalnya di sini ya, agak ke bawah sedikit ya. Yuk, ayo informasi apa saja di sini, nak? Ada sebuah bahasa saya ini tanpa kita artikan.
Ada berapa nak? 30 Newton. Ini apa nih kira-kira nih? Apa kira-kira itu nak? Itu dia gaya. Pinter. Berarti F sama dengan 30 Newton. Ada A di sini nak. A itu apa nak? Sorry, ada 3 meter per second kuadrat. Meter per second itu meter per second kuadrat satuan dari apa kira-kira? Satuan dari A, acceleration kan? Gimana ini? Accelerate, acceleration, accelerate itu ya percepatan lah. Berarti ini A-nya mana nih? Oke guys, sebentar. Naik sendiri dia nih. Barulah. Oke, nah terus kemudian A-nya berapa? A-nya sama dengan 3 meter per second kuadrat. Nah, katanya kalau F-nya sama dengan 55 Newton, maka A-nya sama dengan berapa? Berarti kita apa ini kira-kira? Ya kita bagi aja. Ini kita sebut F1, ini A1. Ini kita sebut F2, ini A2. Berarti caranya gimana? Kita bagi aja kayak gitu. Jadi bagi aja nak F1 per dengan F2 sama dengan apa nak? A1 dibagi dengan A2. Berapa F1-nya? F1-nya 30 bang. Berapa F2-nya? F2-nya 55. Kayak gitu. Berapa A1-nya? A1-nya 3. Berapa A2-nya? Itulah yang ditanya. Kan kayak gitu. Ayo nak, 30 bagi 3. Berapa guys? 10 kayak gitu kan. Maka ini 1. Nah ya kita kali silang. A2 kali 10. Nampak nih saya tulis nih enggak? Nampak. Nampak kan? Oke, A2 kali 10. 10 A2 kayak gitu nih. Nah, 10 A2. Nah, 55 kali 1, 55. Kalau saya tanya A2 berarti gimana, nak? Supaya hilang 10-nya? Supaya hilang 10-nya ini saya mau tanya A2 gimana caranya? A2-nya berapa? Berarti A2 sama dengan 55. Ini yang tadinya kali, yang tadinya apa namanya? Yang tadinya kali pindah posisi menjadi bagi. Berarti bagi 10. 55 bagi 10 berapa, guys? 55. Maka jawabannya adalah yang dodol. Nah, sampai di sini paham dulu, nak? Bisa diterima? Belum ngerti. Belum ngerti di bagian mana, nak? Biar bisa saya ulangi kembali. Tapi di bagian hitung-hitungnya, Pak. Oh, bagian hitung-hitungnya. Oke, saya ulangi, nak ya. Di sini deh, di sini saya hitung ya. Oke, tadi kita sudah dapat rumus berapa tadi, nak? Dapat rumusnya? Ayo, dapat rumusnya tadi berapa? A sama dengan apa tadi? Eh, Dapat rumus lagi. Dapat informasinya apa aja? Yang pertama F1 sama dengan berapa kita dapat tadi, nak? 30 Newton. Dapat dari soal ya, dapat dari soal. Terus kemudian lagi apa lagi, nak? Yang dapat dari soal? A1 ya, accelerate ya. Ya, accelerate berarti ini ada A1-nya sama dengan berapa? 3 meter per second kuadrat. F2-nya sama dengan berapa, nak? F2-nya 55 Newton. A2-nya sama dengan berapa? Kira-kira seperti ini. Paham sampai di sini kira-kira buatnya, nak? Nah, sekarang misalnya, eh, Oke. Nah, ini untuk cara mudahnya, nak ya. Oke, sekarang kita coba pakai logikanya dulu. Coba kita pakai logika dulu. Dek. Ini saya kotain. Kotain itu maksudnya kita bahas nanti. Kayak gitu. Dek, kalau misalnya F1-nya 30, A1-nya 3. Kalau saya bilang F1-nya sama dengan 20 Newton, A2-nya berapa kira-kira? Ayo, coba temukan angkanya, nak. Ini 30, ini 3. Kalau F-nya satunya 20, A2-nya berapa? Ayo, A2-nya berapa? 2.
Kalau saya bilang F3-nya sama dengan 40, A3-nya berapa? Berapa? Em? 4. Oke, lagi saya ulangi, nak. Saya ulangi lagi, nak ya. Ah, ini gimana caranya? Dari manusia tuh Pak, dari yang F apa tuh yang MM besar-besar tuh kan? Dari 1 sampai 2 tuh Pak. Yang ini ya, dari sini. Oke, saya ulangi, nak Iya. ya. Nah, ini saya ulangi lagi. Ada hukum namanya adalah hukum kedua Newton. Jadi hukum kedua Newton itu ceritanya apa namanya tuh? Misalnya nah ada dua buah benda masanya sama kayak gitu. Jadi di sini masanya M. Gimana ini papannya? Jadi ini ada masanya M, ini pun masanya M juga. Jadi kalau ini 10 kilo, ini pun 10 kilo juga. Masanya sama, nak. Kalau misalnya didorong dengan gaya yang sama, kira-kira sama cepat atau beda kira-kira, nak? Sama dong, orang gayanya sama, masanya pun sama, ya kan? Tapi kalau misalnya di yang gambar kedua ditaruh 1 kilo, berarti kan yang kedua ini kan lebih berat. Maka yang lebih cepat adalah yang paling ringan. Jadi kata si Newton, A itu percepatan. Percepatan itu nak sama dengan jumlah gaya dan berbanding terbalik sama masa. Jadi makna dari persamaan ini sebenarnya kalau misalnya apa namanya tuh masanya kecil, percepatannya besar. Kalau masanya besar, percepatannya kecil. Itu makna dari Chris, eh, kalau masalah kita, makna dari persamaannya. Nah, lalu kemudian tadi ada soal. Soalnya seperti ini. Ini soalnya saya pindahin aja ya. Ini biar dapat space yang lebih bagus. Ini sudah mencawo-cawo. Sebentar nah ya. Saya coba pindahin dulu ke Microsoft Word. Biar dapat logikanya dulu. Pak, Ya, kenapa nggak nampak lagi gambarnya, Pak? saya pindahin dulu nak gambarnya. Sabar, Beh. Oke. wajah Bapak nggak kelihatan Pak. Ya, sebentar. Astagfirullahaladzim. Anak-anak minku. Eh, Oke. Ini ya, saya coba putar di sini ya. Oke, teman-teman, kelihatan nah apa yang saya iniin? Microsoft Word-nya. Nampak tulisannya? Kelihatan, Pak. Nampak ya. Saya Belum, gedein lagi. Pak. Saya gedein lagi kalau nggak nampak nih. Mana lagi nih gedein ya? Sampai sini nampak? Nampak? Nampak. Oke, kalau udah nampak kita mulai ya. Oke, nak, saya bilang nih, when an object a given force 30 Newton. Jadi ini kita dapat sebuah informasi bahwasanya F-nya sama dengan 30 Newton. Nah, kalau kecepatannya 30, maka hasil dari percepatannya A-nya sama dengan 3 meter per second kuadrat. Coba perhatikan angkanya, nak. Kalau ini 30, ini berapa? Coba perhatikan angkanya. Kalau ini 30, ini berapa angkanya nih? 3. Sekarang misal. Sekarang F-nya adalah 20 Newton. A-nya berapa? A-nya 2. 2, Peter. Sekarang saya mau tanya, F-nya sama dengan 50 Newton. A-nya berapa? 5. 5. Sekarang saya mau tanya, F-nya sama dengan 55 Newton. A-nya berapa? 5,5. Iya, pinter. Kebetulan ditanya itu force-nya 55 Newton. Maka ininya berapa? 5,5. Paham? Paham. Udah bisa ya? Jadi Ya. jawabannya 5,5.
Iya, betul 5,5. Oh, Oh gitu. iya gitu aja boleh 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 juga kayak gitu. Bisa? Bisa, Eh Pak. bisa kan? Cepetan Banyak. apa lagi? Iya, tadi saya coba menguraikan pakai matematika. Jadi kan cara itu kan banyak caranya. Bisa pakai akal-akal, bisa pakai matematika. Kalau dipakai akal-akalan susah untuk dicatat kayak gitu. Bisa diterangkan susah untuk dicatat. Kalau secara matematikanya gampang untuk dicatat tapi susah untuk diingat gitu. Ya, paham ya? Paham. Oke, Paham, Pak. nah sekarang soal nomor 3. Nah, siapa yang baca soal nomor 3? Keisha, Pak. Coba Siapa? baca nak soal nomor 3. Bukan Teva, nama mengganggu. Enggak lagi, Pak. Dah, oke. Dapat soalnya nak? Enggak, Pak. Oh, nampak, Pak. Oh, nampak ya. Iya, sepertinya sinyal saya hari ini kurang bagus karena mati lampu di sininya. Jadi harap maklum saja ya. Oke, ini baterainya juga ada 6%. Oke, lanjut nak Baca ya, soal. Pak. Baca nak soal nomor 3. Data perubahan kecepatan sebuah benda yang bergerak lurus disajikan seperti dalam tabel berikut ini. Hmm. Usaha yang paling besar dilakukan oleh benda nomor titik-titik. Ay. Terima kasih sudah ngebaca sebelumnya. Apa namanya tuh untuk rekod jangan ada yang minta rekod ya. Apa namanya tuh maksudnya jangan minta by record di sini. Nanti soalnya kepotong rekodnya di saya. Jadi, eh, aduh. Nah, ini ada satu teori baru. Sebetulnya bukan teori baru sih. Biasa kalian gunakan dalam MIN. Ada namanya tuh hukum kekekalan energi. Oke, apa namanya hukumnya, nak? Hukum kekekalan energi. Ya, Energi. hukum kekekalan energi. Nah, energi itu apa bunyi hukum kekekalan energi? Energi tidak bisa dimusnahkan dan tidak bisa diciptakan, hanya bisa berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi, misalnya nih, apa namanya tuh kipas angin? Kipas angin dari energi apa jadi energi apa, nak? Ayo, kipas angin dari Dari energi energi apa? listrik. Dari energi listrik menjadi energi gerak. Iya, kalau kalau genset energi apa jadi energi apa? Genset. Genset. Kimia menjadi listrik. Ya, kimia berubah menjadi gerak, gerak ya ya energi bensin itu adalah energi kimia. Kimia berubah menjadi gerak, makanya bunyi bup, 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 kan dari Ya. gerak berubah menjadi listrik kayak gitu. Nah, di sini hukum kekekalan energi dalam fisika khususnya tentang gerak ini ada sebuah persamaan di mana besarnya usaha itu bisa saja berubah menjadi perubahan energi kinetik. Perubahan energi kinetik. Nah, dan begitu juga sebaliknya. Usaha bisa juga berubah menjadi perubahan energi potensial. Begitu juga sebaliknya. Nah, dan perubahan energi kinetik bisa saja berubah menjadi perubahan energi potensial. Begitupun sebaliknya. Jadi, kalau di sini ada ditanya usaha, terus di sini ada kecepatan, berarti kita pakai yang mana, nak? Berarti dapat kita simpulkan usaha berubah menjadi apa? Energi kinetik. Apa rumus energi kinetik? Setengah M V kuadrat. Kayak gitu. Bang Ipul, V-nya kan ada 2 nih. Gimana caranya? Jadi V-nya itu V akhir dengan V awal itu dikurangkan dulu. Ayo kita kurangin yuk. 4 kurang 2. Berapa nak V-nya, nak? Kurangin 4 kurang 2. 2. 5 kurang 2. Berapa V-nya, nak? 3. 4 kurang 0. Berapa, nak? 4. 6 kurang 3. Berapa, nak? 3. Gitu ya. Oke, ayo kita masukin rumusnya yuk. Yang pertama. Berapa hasilnya nih, nak? Ayo. Yuk kita hitung sini ya.
Yang pertama, rumusnya adalah EK kali berapa guys? Setengah MV kuadrat. Ayo kita hitung nak. Setengah. Dia bukan masa dia Masanya bola berapa? tiga yang harus belajar. Iya, masanya berapa nak? Masanya guys, masanya adalah 8. Ah. Oke, mohon maaf saya mute-kan dulu semuanya. Oke, masanya adalah 8. V-nya berapa? Kurangin dulu nak. 4 kurang 2 berapa guys? 2. 2 itu nak kita kuadratkan. Nah, 2 kuadrat. 2 kuadrat itu boleh kita ganti. 2 kuadrat berapa nak? 4. Maka 8 dibagi 2 berapa nih guys? 8 bagi 2 kan 4 ya. 4 kali 4 berapa guys? 16. Maka energi kinetik pada nomor 1 adalah 16. Nah, saya akan menghitung satu lagi. Nanti kalian coba hitung energi kinetik nomor 3 sama nomor 4. Nah, nomor 2 saya hitung nak ya, energi kinetiknya ya. Oke, energi. Diulangnya tadi macet. Oh ya, ini sekalian ya. Ya, cara ngitungnya sama. Yang pertama 2, 3, 4 tuh sama cara ngitungnya. Ini saya buat nomor 2. Tadi macet. Boleh. Oke ya. Oke nak, coba gimana cara menghitung energi kinetik? Rumusnya apa nak? Setengah dikali M dikali V kuadrat. Oke, nah sekarang ayo kita masukin angkanya. Setengah. Kita sekarang lihat yang kedua. Yang kedua berapa masanya nak? 8. Oke. Nah, yuk kita masukin sekarang angkanya 8 guys. Ini mana tintanya? Kali 8. Sekarang V kuadrat. V-nya berapa guys? Coba kurangin dulu. 5 kurang 2. 3. 3 berarti. 3 kalau dikuadratin berapa nak? 6. 3 kuadrat 6. 3 kuadrat itu sama dengan 3 kali 3. Iya, pinter. 3 kali. Oh ya. 9. Iya, 3 kuadrat itu nak bisa kita coret jadi 9. Nah, oke. 8 bagi 2 berapa nak? 4 ya. Ya. 4 kali 9 berapa nak? 36. Berarti yang nomor 2 ini dapatnya adalah 36. Coba dulu nak hitung dengan cara yang sama. Berapakah dapat nomor 3 dan berapakah dapat nomor 4? Ayo coba hitung dulu nak. Saya mau ini dulu. Ada yang bisa lagi. Boleh. Mbaknya di kamar mandi lah. Jangan coret lah. Nah, ayo, udah dapat. Ayo, nomor 3 berapa? Nomor 3 berapa? Ayo. Berapa dapatnya nak yang nomor 3? Pak. Berapa? Keluar. 80, Pak. 80. Oke, nomor 4. 45, Pak. 85. Oke, yang lain 45, gimana? 45, Pak. Oke, yang lain gimana? Dapat. Ayo, kita buktikan ya. Betul nggak ini dapatnya berapa nih? Nomor 3 tadi berapa, nak? Ya, 80. 80 ya? Bisa 80, Pak. 80. Nomor 4. layarnya keluar-keluar. Oh, layarnya keluar-keluar ya.
Enggak, Iya. Ya, Pak, saya. Tadi ini laptopnya rusak. Oke. Oke, yang keempat berapa dapatnya, Nak? 45, Pak. 45 ya. Oke, coba kita hitung lo yang ketiga saya pastikan, Nak ya. Oke, nomor tiga Eka sama dengan setengah MV kuadrat. Setengah M-nya 10. V-nya adalah 4 dikuadratin berarti 16 ya. Ini 5, 16. Iya benar 80. Yang keempat berarti Eka sama dengan setengah M-nya berapa? 10 juga ya. V-nya 3, 3 kuadrat ya. 9 ya. Oke, ini ya 45 ya. Oke, benar. Nah, berarti nak usaha yang paling besar dilakukan oleh nomor berapa? Siapa yang paling besar? Ayo. 8, 80. Berarti benar yang ketiga. Bisa? Pak, kami nggak paham, Pak. Yang mana tuh, Nak? Ngitungnya. Oke, kalau nggak paham coba ya. Saya buat lagi yang ketiga, Nak ya. Ini yang ketiga saya hapus. Nah, kita hitung sama-sama yang ketiga, Nak ya. Mungkin ada yang Ya, tadi Pak. mungkin sinyalnya ada yang jeduk-jeduk sinyalnya ya. Oke, yuk. Hari ini tumben cuaca kita jeduk ya. Biasa santai-santai wae. Nah. Oke, yang ketiga, Nak. Coba santai-santai wae. Yang ketiga, coba kita hitung. Apa rumusnya, Nak? Eka sama dengan setengah M dikali V kuadrat. Ayo. Iya, setengah M-nya berapa, guys? M yang ketiga berapa, Nak? Ayo nih, berapa, guys? 10. Iya kan? Oke, berapa V-nya? Berapa V-nya? V-nya 4 sama 0. Berapa ini, Nak? Selisihnya 4 kurang 0. Ya, 4 kurang 0 berapa, guys? 4. 4 kuadrat kan? Nah, ayo kita hitung. 4 kuadrat berapa, Nak? 16. Iya, pinter. Saya coret, saya ganti 16. Kayak gitu kan? 16 bagi 2 berapa, Nak? 8. 8 kali 10 berapa, Nak? 80 joule. Makanya di sini bisa saya taruh angka, oh hasilnya adalah 80 joule. Kayak gitu. Nah, sekarang untuk soal untuk yang nomor 4. Ya. Pak, itu 8 kali 10 ya. Iya, 8 kali 10. Tinggal Jawabannya. Hah? Padahal kan kecepatan awalnya kan 0. Jawabannya 80, Pak, kan? Iya, kecepatan Kalau awalnya kan kecepatan 0. awalnya Jadi 0 kan kalau- kok bisa dia bisa sampai di akhir. enggak, maksudnya gini, mula Bapak. itu ya. Pak, hasilnya kenapa 80? Pak. Saya ulangi, Nak ya. Ini apa namanya tuh? Jadi kecepatannya itu, Nak, sebenarnya ingat nih, usaha itu merupakan perubahan energi kinetik. Jadi kalau misalnya ada perubahan, berarti kan yang dihitung juga 930 perubahan ya, Pak. kecepatannya. Jadi yang dihitung juga perubahan. Oke, Nak ya, saya ulangin ya. Oke, ini Nak, tadi saya bilang apa? Usaha itu bisa jadi perubahan energi kinetik. Ada kata perubahan, Nak, kayak gitu. Kalau berubah, coba kita lihat. Ini kan ada kecepatan awal. Ini ada kecepatan akhir. Sekarang saya mau tanya, kayak gitu kan. Nah, ini saya hapus dulu nih. Saya hapus sekarang. Nah, saya mau tanya, 4 kedua berubahnya berapa? Yuk, 4 kedua berubahnya berapa? Ayo, berapa berubahnya 4 kedua? Iya, 2. Maka kita masukkan V-nya tadi 2. Nah, ini Nak ya. Oke, sekarang 5 kedua berubahnya berapa? 3. 3. Oke, makanya tadi kita masukin V-nya adalah 3. Kayak gitu. Sekarang Nak, 4 ke 0 berubahnya berapa?
4. Iya, pinter. Makanya tadi kita masukin P-nya itu 4. Nah, paham ya? Sekarang Ya. 6 ketiga berubahnya berapa? 3. Iya, berarti V-nya kita masukin berapa? Di 3. Ayo nih nomor 4. Ayo kita selesaikan yuk. Eka sama dengan setengah M V kuadrat. Kita masukin setengah. M-nya berapa? M-nya adalah 10. Ya kan? Disoalkan. Yang keempat ini kan M-nya 10. Berapa V-nya? Perubahan kecepatannya berapa nih, Nak? Perubahannya berapa? 9. Perubahannya 6 ketiga. 3 kuadrat. Yang kalau 3 kuadrat sama dengan 3 9. kuadrat 9 gitu ya. Oke, 10 bagi 2 5, sehingga tinggal angka 5 kali 9 sama dengan 45 Joule. Maka di sini dapatnya adalah 45 Joule kayak gitu. Nah, 10 kenapa bisa pertanyaannya jadi 5? apa? 10 bagi 2? 10. 10 bagi 2? Ini 10 bagi 2? Angka 2 yang mana dibagikan? Setengah. Kan ada rumusnya setengah massa dikali V kuadrat kayak gitu. Nah, oke. Nah, sekarang yang satu dapatnya 16 Joule, yang dua dapatnya 36, yang tiga dapatnya 80, yang empat itu 45. Pertanyaannya adalah usaha yang paling besar. Yang paling besar berarti yang mana, guys? 1, 2, 3, atau 4? Yang nilainya 80 lah yang paling besar, betul. 80 itu adalah nomor 3. Nah, sampai di sini paham lu, Nak? Paham ya? Oke, ini kita sudah mau masuk masa istirahat. Kita istirahat dulu sejenak. Nanti jam 10 kita masuk lagi ya. Kita bahas soal selanjutnya. Oke? Yang lupa berapa ya? Oke. Jam 10 kita masuk lagi ya. Jam 10. Di samping Oke, meja. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dah. Sama.